Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanuddin, NIM 203180256, kelas GFIG semester 6 IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model evaluasi pembelajaran dengan dimensi gender sosial inklusi. Ini terdapat dengan 3 subbab. Yang pertama, evaluasi pembelajaran dengan dimensi GSI. Yang kedua, pengembangan piramid evaluasi dengan dimensi GSI. Yang ketiga, penerapan evaluasi hasil belajar dengan dimensi GSI. Yang pertama, evaluasi pembelajaran dengan dimensi GSI. Evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu, ketentuan, kegiatan, keputusan, untuk kerja, proses orang, objek, dan lainnya, berdasarkan kriteria tertentu melalui penelitian. Maksudnya adalah untuk menentukan nilai sesuatu itu membandingkan dengan kriteria. Dengan evaluator dapat langsung membandingkan kriteria umum, dapat pula mengukur terhadap dievaluasi, kemudian membandingkan dengan kriteria tertentu. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran dengan dimensi GSI. Itu pendidikan inklusif memiliki 4 kriteria. Antara lain, satu, proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara merespon keragaman individu. Yang kedua, membandingkan cara-cara untuk menentukan hambatan anak dalam belajar. Yang ketiga, anak kecil yang hadir di sekolah berpartisipasi dan mendapat hasil belajar yang bermakna dalam hidup. Yang keempat, diperuntukkan utamanya bagi anak-anak yang bergolong marginal, inklusif, dan membutuhkan layanan pendidikan khususnya belajar. Selanjutnya, yang kedua, pengembangan piramid evaluasi dengan dimensi GSI. Kemampuan siswa yang tidak sama membuat evaluasi untuk peserta didik pun dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tidak mungkin disamakan evaluasi antara peserta didik reguler dengan peserta didik kebutuhan khusus. Maksudnya jadi bahwa evaluasi pembelajaran pada pendidikan inklusif sedikit berbeda dengan pendidikan umum. Biasanya karena pada pendidikan inklusif memiliki peserta didik dengan kondisi yang berbeda-beda, sehingga evaluasi pembelajaran ditetapkan pada pendidikan inklusif melalui fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing kondisi dalam peserta didiknya. Pengembangan kondisi siswa menjadikan sekolah inklusif ini sangat memperhatikan kebermanfaatan dalam melaksanakan pembelajaran. Sekolah tidak akan memaksakan pembelajaran yang peserta didiknya tidak akan mampu menginginkan karena akan menyebabkan kesia-siaannya dalam konteks evaluasi hasil proses pembelajaran di sekolah. Dikenal adanya 2 macam, seperti dengan tes atau non-tes. Tes itu adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka mengukur dalam penilaian pertanyaan dalam proses sehingga dihasilkan nilai melambangkan tingkah laku dengan nilai yang dapat oleh penyelenggaraan dibandingkan dengan nilai standar tertentu.
Ya kalau non tes itu penilaian evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik. Selanjutnya, yang ketiga, penerapan evaluasi hasil belajar dengan dimensi GSI. Penerapan evaluasi pembelajaran saat ini pelaksanaan seringkali terhambat dengan adanya berbagai macam kondisi peserta didik. Peserta didik dengan berbagai macam kondisi ini berbeda-beda, terutama peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk memiliki perlakuan khusus juga tanpa terkecuali seperti evaluasi dalam pembelajaran. Maksudnya seperti dalam proses pelaksanaan evaluasi di sekolah dasar, penyelenggaraan pendidikan inklusi disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut. Jika sekolah tersebut memakai kurikulum umum, maka pelaksanaan evaluasi disamakan dengan anak pada umumnya. Jika sekolah memakai kurikulum modifikasi, maka pelaksanaan evaluasi pun disamakan dengan kesepakatan sekolah tersebut. Dan jika memakai kurikulum individualisme, dapat pelaksanaan evaluasinya tergantung kesepakatan guru dan anaknya. Terima kasih dari saya. Kalau ada kesalahan dalam pengucap saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.